Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian tetap semangat ya. Hari ini kita akan belajar pentingnya udara bersih-bersih bagi kesehatan. Tema 2, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Kalian simak baik-baik ya. Tujuan pembelajaran hari ini menjelaskan urutan peristiwa dalam teks, membedakan antara tanggung jawab, kewajiban, dan hak, serta menjelaskan jenis-jenis usaha ekonomi yang dikelola secara perorangan dan kelompok, serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Sikap yang akan kita kembangkan, cermat, teliti, dan menghargai pendapat. Untuk urutan peristiwa dalam teks, caranya mengurutkan peristiwa yaitu dengan cara mengelompokkan informasi teks. Sedangkan cara memperoleh informasi seperti yang sudah kalian pelajari minggu lalu, yaitu bacalah dengan seksama, kemudian buatlah daftar pertanyaan, carilah jawaban pertanyaan, lalu rangkailah kembali jawaban tersebut ke dalam satu paragraf singkat. Untuk fungsi lainnya dari urutan peristiwa, selain memperjelas alur yang terdapat dalam teks, terutama pada teks narasi, fungsi lainnya juga memudahkan untuk memahami isi teks. Orang lain yang mendengarkan penjelasan urutan peristiwa juga akan lebih mudah memahami isi teks. Ayo membaca, membedakan antara tanggung jawab, kewajiban, dan hak. Tanggung jawab merupakan kesadaran yang dimiliki oleh manusia akan sikap yang telah ia lakukan, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh seorang individu. Jika kita ingin mendapatkan hak, maka kita harus melaksanakan kewajiban terlebih dahulu. Untuk hak merupakan segala sesuatu yang harus didapatkan oleh manusia sejak lahir. Pelaksanaan tanggung jawab, kewajiban, dan hak yang seimbang membuat hidup menjadi harmonis. Sekarang ayo menulis, menjelaskan tanggung jawab, kewajiban, dan hak terhadap udara bersih di lingkungan sekitar. Tanggung jawab menjaga kebersihan udara dengan cara mengurangi asap kendaraan, bersepeda atau berjalan kaki, dan tidak membakar sampah. Sedangkan haknya memperoleh udara bersih, menikmati lingkungan yang sehat, terbebas dari pencemaran, terbebas dari penyakit, memperoleh udara bersih, dan memperoleh lingkungan yang sehat dan nyaman. Untuk kewajiban menjaga kebersihan udara yaitu mengurangi penggunaan kendaraan, menanam pohon, mengurangi penggunaan gas kimia, menjaga kelestarian lingkungan, serta membangun pabrik yang ramah lingkungan. Ayo membaca. Sekarang kita lanjut pada jenis-jenis usaha ekonomi yang dikelola secara perorangan dan kelompok. Sekarang usaha ekonomi perorangan ya. Apa pengertiannya? Kalian tahu? Nah, iya, betul sekali. Usaha ekonomi perorangan adalah kegiatan yang dikelola oleh pemiliknya sendiri tanpa melibatkan pemodal lain. Contohnya warung yang ada di sekitar rumahmu, ada toko, usaha pertanian, bengkel, dan industri kecil perumahan. Untuk kelebihan usaha ekonomi perorangan yaitu yang pertama, keuntungan tidak dibagi dengan pemodal lain. Jadi keuntungannya milik pemodal sendiri ya. Untuk kelebihan yang lain, kebebasan dalam mengembangkan usaha sendiri serta tidak bergantung pada orang lain dalam mengatur usaha. Oke, untuk kekurangannya apa usaha ekonomi perorangan? Ada 3 sayang kekurangannya ya. Yang pertama, keterbatasan modal. Yang kedua, kekurangan tenaga kerja. Dan yang ketiga, resiko kerugian ditanggung sendiri. Lanjut, usaha ekonomi kelompok. Apa saja yang termasuk dalam kegiatan usaha ekonomi kelompok? Nah, ini ya, PT, perseroan terbatas, persekutuan humanitar atau CV, koperasi, yayasan, dan badan usaha milik negara BUMN. Oke, ini adalah
kegiatan ekonomi yang dikelola oleh sekelompok pemodal. Setiap usaha mempunyai kelebihan dan kekurangan, begitu juga untuk usaha ekonomi kelompok. Kelebihannya tersedia jumlah modal yang besar karena dibangun oleh sekelompok pemodal. Para pemilik modal bisa langsung mengelola usahanya atau tidak. Untuk kekurangannya, keuntungan dibagi-bagi ke para pemodal, ya. Untuk kekurangan yang lainnya, ketidakbebasan mengelola usaha sendiri karena dimiliki oleh lebih dari satu pemilik modal. Sekarang lanjut, ayo mengamati, menjelaskan dampak kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Kegiatan ekonomi dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu produksi, yaitu pembuatan, distribusi, penyaluran, dan juga konsumsi pada pemakaian. Ini contohnya, untuk kegiatan produksi, peternak ayam, kemudian distribusi, penyaluran ayam ke rumah-rumah warga. Terus kemudian yang terakhir itu adalah gambar konsumsi. Ayam sudah dimasak menjadi sate dan bisa dikonsumsi. Oke, untuk sementara cukup sekian. Nah, ini ya, setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan memberikan dampak atau pengaruh yang berbeda-beda terhadap masyarakat. Ya, tergantung cara kita mengelolanya. Oke. Sekian dari Ustazah. Semoga bermanfaat, tetap semangat belajar, beribadah, dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.